Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Hari ini kita akan belajar mengenai memahami surah At-Tin. Nah, setelah kalian kemarin menghafalkan dan membaca surah At-Tin, kali ini kita akan memahami kira-kira apa sih yang ada dalam surah At-Tin itu, nyeritain tentang apa, kira-kira pesannya tuh apa. Nah, kita akan bahas pada pertemuan kali ini. Yuk disimak. Sebelum kita membahas ayat per ayat apa yang terkandung di dalamnya, mari kita ketahui dulu. Nah, surah At-Tin ini merupakan surah yang ke-95. Nah, surah At-Tin ini merupakan surah ke-95 ada dalam Al-Quran. Surah At-Tin ini artinya adalah buah tin. Nah, jadi kalau nanti adik-adik dapat pertanyaan, At-Tin itu apa sih artinya? Nah, arti dari surah At-Tin itu adalah buah tin. Nah, surah At-Tin tersendiri merupakan surah ke-95, adanya itu di juz ke-30 atau biasa kita sebut sebagai juz amma. Nah, itu merupakan dalam juz amma itu ada surah At-Tin. Nah, surah At-Tin ini turunnya di Mekah. Maka apabila ada suatu surat yang turun di Mekah, maka dia disebutnya termasuk dalam golongan surah Makkiyah. Nah, surah At-Tin diturunkan setelah surah Al-Buruj. Oke, nah di ayat pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Demi buah tin dan buah zaitun. Kenapa sih Bu buah tin dan buah zaitun yang disebutkan oleh Allah pada surat ini? Pada ayat pertama ini khususnya. Nah, mengapa demikian? Karena buah tin ini merupakan buah yang tumbuh di Damaskus ya. Banyaknya itu tumbuh di Damaskus. Nah, Damaskus itu merupakan tempat diutusnya Nabi Nuh, dan juga buah zaitun. Kenapa buah zaitun? Karena buah zaitun itu banyak tumbuh di Baitul Maqdis, yaitu tempat Nabi Isa alaihissalam diutus menjadi nabi. Nah, jadi ayat ini juga mengapa disebutkannya ada buah tin dan buah zaitun. Yang pertama, ayat ini itu melambangkan kenabian pada masa Nabi Nuh dan Nabi Isa. Lalu selain itu, Allah juga memberikan pesan bahwa Allah menciptakan tumbuhan yang berbuah tin dan berbuah zaitun itu agar manusia dapat mengambil manfaatnya. Nah, karena dalam buah zaitun dan buah tin itu banyak sekali manfaatnya ya. Kalau adik-adik lihat tuh nanti buah tin itu bisa gitu untuk membersihkan ginjal, melonggarkan rongga dan hati yang limpa. Intinya kedua buah tersebut sangat baik untuk kesehatan. Makanya Allah ciptakan buah tin dan buah zaitun. Oke, nah selanjutnya itu ayat kedua ada Waturi Sinin. Nah, demi gunung Sinai. Nah, sekarang Allah bersumpah lagi nih demi gunung Sinai. Kenapa? Nah, Allah itu menurunkan ayat ini karena Bukit Sinai ini merupakan tempat Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu pertamanya. Nah, selain itu, Gunung Sinai ini juga merupakan istilahnya itu saksi gitu, tempat dimana ini loh saat pertama Nabi Musa dapat wahyu untuk para umatnya itu di Gunung Sinai. Nah, bahkan Nabi Muhammad saja ketika melaksanakan Isra Miraj, lalu beliau berhenti dulu di Bukit Sinai, lalu melanjutkan kembali sholatnya. Nah, lalu selanjutnya itu ada ayat ketiga, Wahadzal baladil amin, dan demi negeri Mekah yang aman ini. Nah, bahkan Allah juga pada ayat ketiga ini bersumpah loh bahwa Mekah adalah kota yang aman. Jadi Allah sendirinya sudah bersumpah bahwa Mekah ini kota yang aman gitu. Jadi dari banyaknya kota yang ada di dunia ini, Allah menjadikan Mekah jadi kota yang spesial, kota yang aman gitu. Nah, di Mekah ini juga
kita terdapat Ka'bah ya. Nah, Ka'bah ini merupakan kiblat umat Islam. Jadi kalau adik-adik sholat, itu adik-adik menghadap ke Ka'bah. Lalu selanjutnya ada laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, pada ayat ini Allah memberikan pesan nih kepada kita bahwa manusia itu merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan bentuk yang paling baik di dunia ini. Ya, jadi manusia itu lengkap. Manusia itu punya akal, punya jasmani, punya rohani, dan juga punya nafsu. Sedangkan kalau setan itu tidak memiliki yang selengkap ini. Bahkan malaikat pun yang saking sucinya, malaikat tidak memiliki nafsu, sedangkan manusia memiliki nafsu. Lalu kalau hewan apalagi? Hewan punya jasmani, hewan punya nafsu, tapi hewan gak punya akal dan rohani. Jadi memang manusia sudah Allah ciptakan dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi adik-adik ini harus banyak bersyukur karena manusia itu memang sudah Allah ciptakan sedemikian rupa dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Bahkan sudah dijelaskan ya dalam Al-Quran. Lalu nih ayat selanjutnya itu ada tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Lah, kok diciptakan nih ya tadi dengan bentuk sebaik-baiknya? Kenapa ini kita dikembalikan ke tempat yang rendah? Serendah-rendahnya. Nah, Allah akan menempatkan seseorang ke dalam tempat yang paling rendah ketika orang tersebut melanggar perintah Allah. Jadi Allah akan memasukkan manusia ke dalam neraka jika manusia melanggar perintah Allah. Nah, pasti udah kebayangkan kalau kita nggak mau ditempatkan ke tempat yang paling rendah serendah-rendahnya yang sudah Allah sebutkan dalam ayat ini, maka kita harus ngapain? Nah, pada ayat selanjutnya Allah berfirman, illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Nah, kan Allah sebelumnya bilang di ayat sebelumnya bahwa Allah akan kembalikan mereka orang-orang tersebut manusia ke dalam tempat yang serendah-rendahnya apabila mereka melanggar perintah Allah. Tapi Allah ngasih pengecualian, kecuali orang-orang yang beriman. Nah, jadi Allah itu ngasih pesan nih ke kita buat berbuat kebaikan dan beriman agar mendapat pahala yang terus mengalir. Nah, coba kalau teman-teman melakukan pahala yang terus mengalir, coba bahasannya apa? Neraka atau surga? Pasti surga dong, gak mungkin neraka. Nah, maka itu kita harus melakukan kebaikan dan terus beriman kepada Allah. Melakukan kebaikan itu tidak hanya sholat, bisa membantu teman, membantu orang tua, mengerjakan suatu pekerjaan dengan ikhlas, itu semua itu merupakan kebaikan. Masih banyak lagi ya gitu. Jadi kita harus memanfaatkan hidup kita itu dengan kebaikan agar kita dapat mengambil bekal, mempersiapkan bekal untuk nanti di akhirat nanti gitu ya. Nah, ayat ketujuhnya Allah berfirman, fama yukadzibuka ba'du biddin. Nah, maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Nah, jadi banyak nih manusia nih ya udah dikasih keterangan-keterangan kayak tadi. Mereka itu akan ditempatkan tempat yang rendah kalau melanggar perintah Allah. Tapi mereka apabila mereka beriman dan berbuat kebaikan, mereka akan dapat surga, dapat pahala yang mengalir. Tapi kok ada ya yang mendustakan hari pembalasan? Gitu. Nah, kalau misalkan kita mendustakan hari pembalasan, hari di mana perbuatan kita itu semuanya akan dibalas, apa yang terjadi? Apa yang menyebabkan itu? Nah, makanya Allah memberi pesan pada kita semua bahwa hari kiamat itu, pada hari kiamat seluruh perbuatan kita akan mendapat balasannya. Allah negesin lagi nih ke kita, kalau misalnya hari kiamat itu benar adanya, pasti terjadi gitu. Nah, maka dari itu kita hendaknya
mengumpulkan atau melakukan kebaikan-kebaikan yang balasannya juga baik gitu ya. Contohnya kalau kita nolong orang itu kan baik, pasti nanti balasan di akhirat atau di hari kiamat kita akan dapat kebaikan. Kalau kejahatan misalnya, contohnya mencuri atau mengejek teman, itu kan buruk. Nah nanti di hari kiamat itu akan dapat balasannya. Nah balasannya itu bermacam-macam, jadi kita hendaknya hati-hati dalam melakukan suatu perbuatan. Nah di ayat ke-8 gitu, Allah tuh negesin lagi. Allah bilang, alaihissallahu biahkamil hakimin, bukankah Allah hakim yang paling adil. Nah jadi ya, Allah itu memberi pesan, berfirman kepada kita bahwa Allah itu bakalan ngitung, bakalan ngebales perbuatan manusia dengan adil pada hari pembalasan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh manusia tersebut. Gitu ya. Tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, jadi kita tahu ya kalau misalnya apapun yang kita lakukan di dunia ini, baik buruk itu akan ada balasannya, pasti sekecil apapun. Jadi adik-adik harus ingat, hidup di dunia itu bukan untuk selamanya. Dunia itu sebagai jembatan ya, jembatan bagi kita semua untuk menuju ke akhirat. Nah di akhirat nanti kita tinggal milih nih, mau ke neraka apa ke surga. Nah itu tuh kita bisa persiapkan di dunia dengan cara apa, terserah kita nih, kita kasih pilihan, kita mau berbuat baik atau kita mau berbuat yang buruk. Kalau berbuat baik ya balasannya surga, kalau berbuat jahat ya balasannya neraka. Nah maka dari itu yuk kita persiapkan semuanya dengan sebaik-baiknya gitu ya, karena di dunia ini kita itu benar-benar hanya sementara. Hidup yang kekal abadi itu sesungguhnya adalah ada di akhirat. Nah jadi adik-adik tahu ya kalau surah At-Tin ini memiliki makna yang begitu dalam gitu. Kalau kita pahami lebih dalam lagi, lebih lanjut lagi gitu kan, kalau Allah tuh ternyata sedemikian adilnya, Allah sedemikian mulia bijaksananya dalam mengatur segala persoalan yang ada di dunia dan ada di akhirat gitu. Nah jadi ya, makanya ibu pengen semuanya memahami ayat ini dan mudah-mudahan ini semua ada manfaatnya. Nah kalau ada pertanyaan dan segala macamnya yang adik-adik perlu pertanyakan, tanyakan langsung kepada ibu ya. Oke, cukup sekian dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya anak-anak.